Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Vio, ditemenin sama Arlita Hai. di channel kita ngobrol bareng psikolog. Oke, Ya, kita mau bahas mitos dan fakta lagi nih. oke. Mitos dan fakta tentang yang namanya pertemanan gitu. Kata orang nih, teman tuh kalau udah deket banget, udah jadi sahabat itu nggak bakal ngecewain kita. Itu bener nggak sih? Ya, biasanya semua orang pasti punya ekspektasi yang lebih terhadap teman baiknya kan. Kenapa kita punya teman baik supaya selalu ada nih orang yang bikin kita bahagia dan tidak akan mungkin mengecewakan kita gitu Iya, ya karena kan biasanya. biasanya kita tuh kalau nyeritain masalah kita, curhat, terus kalau ada masalah dan sebagainya, sahabat itu adalah orang pertama yang kita ceritain, bahkan lebih dulu kita ceritain daripada ke keluarga dan orang tua kita gitu kan. Iya, Dan betul. biasanya kalau kita punya masalah, biasanya orang pertama yang kita mintain tolong itu sahabat kita gitu. Ya, nah, tapi sayangnya kalau ditanya benar nggak sih sahabat baik itu tidak akan pernah mengecewakan kita? Jawabannya adalah mitos sebenarnya. Kenapa? Karena ada kata tidak akan pernah gitu. Berarti selamanya dia akan terus menjadi yang paling baik buat kita, akan menghibur kita dan memberikan yang kita butuhkan. Kenapa kita bilang itu mitos? Karena pada dasarnya hubungan pertemanan itu kan hubungan antara dua atau lebih manusia kan. Yang punya kepribadian yang berbeda, minat mungkin sama, tapi pasti ada aspek-aspek lain, kepentingan yang berbeda, prioritas hidup yang berbeda, dan masalah hidup yang berbeda-beda gitu ya. Jadi pasti ada yang namanya konflik karena adanya mungkin perbedaan kepentingan, perbedaan masalah hidup, atau perbedaan prinsip yang mendasar gitu. Jadi mungkin banget kita punya konflik atau dikecewakan atau mengecewakan teman kita. Kenapa orang bilang kalau sahabat baik itu biasanya tidak akan mengecewakan? Karena semakin dalam kita tahu seseorang, biasanya kita tahu nih mas, kayak trigger-trigger apa yang harusnya kita hindari, atau apa yang paling dia nggak suka, atau apa yang paling dia suka gitu ya. Jadinya itu yang membuat orang berpikir, oh sahabat gue yang paling mengerti gue, terus sahabat gue juga tidak akan mengecewakan gue gitu. Padahal sebenarnya balik lagi yang paling paham diri kita ya diri kita sendiri gitu. Dan yang paling paham teman kita ya teman kita sendiri. Itu yang kadang bikin kita pasti ada masanya kita kurang mengerti teman kita, misalnya ada miskomunikasi sehingga muncullah yang namanya konflik pertemanan yang ujungnya Aku tuh kecewa pernah gitu. denger ada quotes gini, jangan percaya 100% ke orang lain karena bagaimanapun dia adalah orang lain, bukan dirimu sendiri gitu. Tuh. Jadi memang make sense sih, kalau misalnya sahabat itu bisa mengecewakan ya make sense banget. Contoh gampang aja misalnya kita lagi buru-buru terus karena mepet banget akhirnya kita minta tolong sahabat buat nganterin misalnya. Ternyata sahabat kita malah terlambat gitu, malah yang bikin kita telat malah dia gitu kan. Ya pasti kan berarti yang tadi kita udah percaya banget, nih sahabat gue bakal nolongin gue banget gitu kan, karena lagi mepet yang bisa gue percaya ya dia doang gitu. Tapi ternyata malah dia yang bikin terlambat. Ya udah akhirnya malah jadi konflik kan di Iya. situ karena terlalu percaya. Yang satu kecewa karena tadinya dia menggantungkan hidupnya di temennya, yang satu juga ya gue udah berusaha sekuat tenaga nih bantuin lo, cuma memang kenyataannya gue telat juga gitu kan. Itu kan bentuk miskomunikasi ya. Kadang tuh yang bikin kita 2-3 kali lipat atau bahkan puluhan kali lipat lebih kecewa karena itu teman baik kita. Teman baik kita yang deket sama kita, Iya. yang kita andelin malah Betul. gitu yang. Nah tapi misal gini, karena dia orang lain, yang bisa mengerti diri kamu adalah diri kamu sendiri gitu. Padahal sebenarnya gini, jangankan orang lain, jangankan teman kita, bahkan kita berimajinasi deh. Anggaplah diri kita tuh ada dua orang gitu, yang kita nih ada dua orang yang punya kepribadian yang sama, punya tanggal lahir yang sama, punya muka yang sama dan sebagainya gitu ya, semuanya sama dan dia jadi sahabat kita gitu karena semuanya sama, sifatnya sama, hobinya sama dan sebagainya. Akhirnya kita sahabatan. Tapi biarpun diri kita nih ini dua orang ini adalah dua orang yang sama, punya kepentingan yang sama juga, masih bisa loh berkonflik, masih bisa loh nggak mengecewakan juga masih bisa. Kenapa?
Karena kepentingannya aja sama. Hobinya aja sama. Anggaplah misalnya hobi sepeda. Mau main sepeda. Sepedanya cuma satu. Kan rebutan. Gitu. Terus misalnya punya penyakit yang sama. Suka pengen BAB pagi-pagi gitu kan. Abis ngopi terus pengen kebelet. Ya kan? Kelamaan satu ya. Ngopinya bareng nih kan. Sambil ngobrol, sambil ngopi gitu kan. Lah kebeletnya bareng. Kamar mandinya cuma satu. Bisa aja berantem gitu. Iya. Jadi so, jangankan orang lain, bahkan kalau diri kita ada 2 aja dan sahabatan itu masih bisa berkonflik Iya. kok. Bahkan kalau diri kita satu aja, Mas, ada kok masa-masanya kita juga kecewa sama diri kita sendiri, Benar, ya dan nggak kita sih? nggak mengerti dengan diri kita Iya, sendiri itu ada kok betul. masa-masanya di situ. So, apalagi orang lain ya nggak sih? Iya, betul. Gitu. Oke, next. Mitos yang berikutnya masih soal pertemanan nih. Oke. Katanya kalau laki sama perempuan sahabatan itu nggak mungkin. Karena pasti ada sesuatu di dalamnya. Asik. Mitos atau fakta? Apa tuh sesuatu? Udang. Ada udang di balik batu. Iya. Itu kalau pasti nggak bisa bertemanan karena pasti ada sesuatu, kembali lagi jawabannya adalah mitos. Kenapa? Berarti Karena bisa ya? bisa. Kenapa? Karena ya pertama ilmu psikologi itu pasti tergantung ya Mas ya. Jadi pasti bisa iya bisa enggak gitu. Tapi jawabannya mitos karena faktanya ada kok temenan gitu ya cowok dan cewek tapi mereka ya bisa langgeng gitu bener-bener nggak ada cinlok misalnya atau ya bener-bener pure karena pertemanan. Gue pacarannya sama siapa, dia pacarannya sama siapa, tipenya beda, tapi kita temenan terus gitu. Bisa ya? Bisa. Gimana? Karena gini, misalnya kita ngomongin hubungan romantis gitu ya, cinta, sayang, biasanya kan itu identiknya dengan hubungan pacaran, pernikahan, atau maksimal banget dengan keluarga. Kalau misalnya sekarang aku tanya sama Mas ya, Mas punya temen namanya misalnya N gitu. Neris. Mas sayang nggak sama Neris? Ya tergantung Iya kan? konteksnya apa. Tapi pasti geleh banget kan mikirin sayang gitu ya, kata Iya, sayang bener. buat temen gitu, apalagi yang ngocol kayak Neris. Tapi Neris itu nikah sama sahabatnya. Kita juga temenan Oh dulu iya baru benar. nikah. Iya benar. Ya dia lupa. Iya. Iya karena sebenarnya itu juga masuk ke dalam tipe aspek-aspek yang membangun rasa cinta sebenarnya. Nah, cinta itu sendiri menurut teori dari Sternberg itu tuh ada 3 geleh ya emang ngebayangin. Cuma ya emang gitu. Jadi katanya cinta itu terbangun dari 3 aspek. Aspek intimacy, aspek komitmen, sama aspek satu lagi passion. Nah, apa sih itu? Aspek intimacy itu didasarkan dengan kedekatan emosional. Kita selalu ingin terhubung dengan mereka, kita peduli sama apa yang terjadi sama mereka dan sebagainya. Yang kedua itu passion. Passion itu rasa ketertarikan fisik, hasrat untuk misalnya ya ketertarikan terhadap lawan jenis lah. Komitmen itu adanya suatu komitmen, teman-teman udah tau lah ya, komitmen untuk terus-menerus berhubungan dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalau temenan itu biasanya yang tinggi itu adalah si intimasinya. Dan kadang komitmennya, ada kan cewek sama cowok yang pokoknya terserah lo mau pacaran sama siapa, tapi lo harus temenannya sama gue terus gitu. Atau misalnya pacar lo harus suka sama gue, kalau gue nggak suka sama pacar lo nggak boleh sama yang itu. Ada kan yang kayak gitu. Karena berhubungan pertemanannya itu berarti didasari oleh si komitmen sama si intimacy. Tapi nggak ada nih si passion ini. Itu yang bikin hubungan pertemanannya tidak akan beranjak ke hubungan romantis, alias ya baper-baper atau naksir-naksir gitu. Jadi yang membuat kemudian sahabat terus akhirnya jadi sayang, terus jadi pacaran akhirnya nikah, itu si passionnya ini gitu ya. Jadi pertama dimulai sama intimacy sama apa tadi? Komitmen. Intimacy itu mungkin karena udah sering bareng, sering ngobrol, ada kecocokan, akhirnya muncullah si intimacy ini, kedekatan gitu ya. Betul. Abis itu sama apa tadi? Ada pembicaraan untuk oke, kita temenan terus ya gitu. Maka muncullah komitmen. Iya, nggak mesti ada pembicaraan sih, tapi satu sama lain tuh udah kayak paham. Oke, gue teman lu teman sama gue deket sama lu. Kalau misalnya gue ada apa-apa, gue akan cerita sama lu nggak akan nyebar ke siapa-siapa, lu akan bantuin dan sebagainya gitu ya. Dan mungkin memang nggak perlu ada kesepakatan dulu, kayak ibaratnya nembak terima gitu kan. Nggak perlu ada kayak gitu. Nah, tapi balik lagi tadi dengan adanya intimacy sama adanya komitmen,
peluang untuk munculnya si passion ini Ya ada, tetap ada. berarti kan bisa jadi suatu saat itu akan tumbuh gitu Betul. ya. Nah, kalau dari hasil penelitian, katanya biasanya cowok nih justru yang memiliki kesempatan untuk memunculkan si passion ini lebih tinggi dibandingin yang cewek. Jadi katanya kalau cewek sama cowok temenan, biasanya si cowok itu akan lebih sering memperkirakan sejauh mana sih ketertarikannya teman cewek gue ke gue gitu dibandingin yang cewek. Biasanya cewek tuh kalau temenan ya temenan aja, katanya gitu. Gitu. Oh gitu. Jadi mungkin Mas naksir aku duluan ya. Kalau kata penelitian sih gitu ya. Tapi ya balik lagi, ada yang pada akhirnya tumbuh benih-benih cinta alias muncul si passion ini gitu ya. Tapi ada juga ya yang terus aja gitu, hanya si intimacy dan si komitmen aja tanpa munculnya si passion gitu. Jadi kalau ditanya, mungkin nggak sih temenan terus? Ya Ada mungkin. cewek cowok? Ya berarti mungkin. Betul. Oke deh. So guys, begitu ceritanya. Kalau misalnya kalian punya teman sahabat yang udah deket banget lah sama kalian, hati-hati, apalagi yang sahabatannya lawan jenis, gitu kan. Tanya sama diri kalian, tanya sama, maksudnya ya apa sih itu bahasanya tuh kalau nanya ke diri sendiri? Refleksi atau introspeksi gitu. Ada nggak sih passion, si faktor passion itu di dalam diri kalian? Karena kalau ada, ya berarti mungkin kalian udah bukan sahabatan lagi. Betul. Kalian mungkin udah ada di tahap yang selanjutnya gitu. Dan mungkin loh, misalnya si A sama si B temenan, yang satu ada passion, yang satu enggak, tipe cintanya lain itu bisa jadi. mungkin banget gitu. Jadi balik lagi ya, komunikasi antar temen pun kayaknya penting ya Mas ya. Siapa tahu bisa jalan. Kalau yang gitu kan. kalau yang kayak tadi kamu bilang, yang satunya ada passion, yang satunya nggak ada, itu yang dibilang sama friendzone kali ya? Iya, atau cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya. Iya benar. Iya. Jadi kadang mungkin gitu ya, kalau orang ngerasa dia di friendzonin, kesannya yang satu yang salah, padahal bisa jadi emang dia nggak muncul nih si passionnya ya kan. Berarti boleh kalian sahabatan cowok sama cewek boleh aja, karena memang bisa kok sahabatan seterusnya gitu, mungkin kok gitu. Tapi bukan berarti peluang untuk ada si romance-nya, ada si passionnya itu muncul, itu muncul tuh mungkin banget. Iya, gitu. dan nggak So, salah hati-hati. juga kok ya Mas ya. Iya, dan nggak salah kecuali kalau ada satu. faktor lain gitu. Kecuali kalau mungkin salah satunya udah punya pasangan atau dua-duanya udah punya pasangan, ya mungkin beda cerita gitu. Oke, gitu sih. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya passion ke temennya, mungkin bisa diajak untuk nonton video ini supaya dia terinsight gitu. Oke deh, thank you for watching. See you in my next video, guys. Oke, jangan lupa komen, subscribe, sama likes. Dadah! Dah.